mengobati kerinduan satu sama lain. Barang siapa yang merindukan Tuhannya, tentu pun Tuhan merindukan dirinya. Barang siapa yang diundang oleh Allah ke rumahnya, pertanda orang itu dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu mari kita memanfaatkan kesempatan yang sangat mahal, sangat penting ini untuk bersama-sama kita berkontemplasi, merenungi karunia Allah yang kita peroleh pada malam ini. Melanjutkan kajian kita terdahulu, mari kita membahas masih ayat ketiga dari surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yaqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Masih kita membahas potongan ayat wa yuqimuna shalah. Minggu lalu kita sudah membahas tentang rangkaian ruku'. Ruku' itu adalah untuk menciptakan apa yang diistilahkan kemarin dengan ulama kita sebagai menciptakan kesantunan, dan sujud itu keakraban. Tidak mungkin ada keakraban tanpa ada kesantunan. Jadi di dalam Al-Quran pernah kita bahas, Bismillahirrahmanirrahim, fakana qaba qausaini aw adna thumma dana fatadalla wa huwa bil ufuqil a'la. Sesungguhnya perjalanan menuju langit itu ditempuh melalui salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa bukan cuma Rasulullah Muhammad SAW yang melaksanakan mi'raj. Kita yang sedang salat pun juga melakukan mi'raj. Apa itu mi'raj? Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan pendakian, tarakki. Jika kita mendaki ke atas, dilukiskan di dalam surah An-Najm, fakana qaba qausaini, kita terus mendaki ke atas, sedang dia berada dalam ufuk yang tinggi, ya. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Jika kita berdiri, maka kita sudah berada di dalam upaya pendekatan diri. Maka itu kalau kita berdiri, berikrar inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Berarti kita sudah mendaki. Takbiratul ihram mengorbitkan kita naik ke atas. Pada saat kita sedang berdiri, itu yang disebut dengan al-ufuqil a'la. Kita mendaki ke atas, maka kita berada di ketinggian sekian. Lama kelamaan terus kita mendaki, fakana qaba qausaini, maka kita berada tinggal apa yang disebutkan qaba qausaini. Jadilah dia dekat dua ujung busur panah. Jadi bukan anak panahnya, tapi panahnya itu sendiri, busurnya yang ditarik itu. Kira-kira ya kalau ukuran kita itu 1 meter lah. Tapi di sini masih disebutkan lagi au adna, atau lebih dekat lagi. Bayangkan kalau kita 1 meter lagi berjumpa dengan sosok figur, berarti
turun naik napas yang bersangkutan kita sudah dengar. Begitu dekatnya. Lalu ditambahkan lagi karena terus kita berjalan, au adna, atau lebih dekat lagi. Jadi ada 3 tingkatan Bapak Ibu. Kalau kita sedang sholat, kita melejit ke atas. Berada di atas. Lama-kelamaan tinggal istilahnya di sini 2 ujung busur panah. Au adna, lebih dekat lagi, berarti sudah menyatu. Tsumma dana fatadalla, ya, wa huwa fil ufuqil a'la. Jadi kita sudah masuk ke intinya. Jadi ilustrasinya bahwa pada saat kita sedang berdiri, itu kita sedang berada pada ufuqil a'la, berdiri. Pada saat kita sedang ruku, maka kita berada pada posisi qaba qausaini, dan ketika kita sedang sujud, sudah mentok, sudah mencapai puncak, itulah yang disebut dengan maqam adna. Jadi ada 3 maqam, maqam al-ufuqil a'la, maqam qaba qausaini, ruku, dan maqam adna. Nah, kalau sudah maqam adna, tsumma dana fatadalla wa huwa bil ufuqil adna, kita sudah sampai. Ya, Bapak Ibu sekalian. Berarti di sini kita sudah sampai ke puncak. Maka itu di sini disebutkan wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatkanlah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah sujud tapi belum merasa dekat dengan Allah, ada masalah salat kita. Kalau seseorang itu sedang sujud tapi belum berdekatan dengan Tuhannya, bahkan dicoba lagi, mungkin kalau di siang hari banyak gangguan, mungkin maghrib juga masih ada, isya juga masih kelelahan, nanti malam kita coba, bangun jam 2, bangun jam 3 malam, wa minal laili fasjud lahu, dan pada sebagian dari malam itu fasjud lahu, sujudlah kepada Allah, wasabbihhu lailan tawila, bertasbih, sucikanlah Allah pada bagian panjang di malam hari itu. Akhirnya kita dapat, ketika kita sudah menemukan apa yang kita cari, dan biasanya itu di dalam sujud, maka kita tidak bisa melukiskan perasaan apa yang sedang kita rasakan pada saat itu. Ketika mulut sudah tersumbat, ketika pikiran sudah buntu, ketika jiwa kita itu sudah nggak bisa melukiskan apapun, maka itu pertanda kita sudah finish sampai ke tempat tujuan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita sudah mentok. Ciri-ciri kalau orang yang sudah mentok, Bapak Ibu, dia sudah tidak bisa membuka mulutnya untuk berdoa. Dia sudah tidak berimajinasi lagi minta apapun. Kenapa? Karena dia sudah sampai. Sudah finish. Orang yang masih berkomat-kamit mulutnya berdoa, menandakan dirinya belum sampai. Masih membutuhkan sesuatu. Masih mengharapkan sesuatu. Tetapi kalau orang sudah sampai, mau minta apa lagi? Mau minta apa lagi kalau kita sudah sampai? Mau minta surga, ambil itu surga. Surga itu makhluk. Jika kita sudah menemukan Sang Khalik, istilahnya kalau kita sudah masuk dalam genggamannya, mau minta apa lagi? Apakah kita akan menukar surga dengan Sang Penciptanya?
Kalau kita disuguhi ini surga dan itu pencipta surga, mana yang kita akan pilih? Dalam ayat disebutkan puncak kenikmatan surga itu ketika sesekali bukan selalu, ketika sesekali diperlihatkan wajah Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Tapi kalau kita berada dalam genggamannya, pelukannya, selimut, 24 jam kita bersamanya, masih perlu enggak surga? Mentok. Ketika kita sudah tidak mampu berdoa lagi, kenapa yang kita mau minta? Kita sudah miliki puncaknya. Memang ada ayatnya. Da'uni astajib lakum. Berdoalah, saya akan kabulkan, kata Allah. Tetapi doanya orang yang dekat dengan Allah bukan bertujuan untuk dikabulkan doanya. Dia berdoa bukan untuk dikabulkan, tapi dia berdoa sebagai ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu induknya, puncaknya ibadah. Ya Allah, aku berdoa karena Engkau meminta kami berdoa. Sesungguhnya yang aku minta, Engkau. Yang selain Engkau, aku tidak butuhkan. Nah, ketika kita sudah sampai kepada yang bersangkutan yang kita cari selama ini, tertutuplah mulut ini untuk berdoa. Kenapa? Mau minta apa lagi? Memang hilang inspirasi apapun, karena tidak ada lagi sesudahnya. Itulah yang disebutkan dalam ayat tadi. Tsumma dana fatadalla baqa wasaini au adna. Ya kan? Lalu tsumma dana fatadalla wa huwa bil ufuqil a'la. Ini surah An-Najm, sangat-sangat penting ayat ini untuk kita bahas dalam kaitannya dengan sujud. Kita lihat kelengkapannya, Bapak. Kita lihat apa ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Demi bintang ketika ia terbenam. Jadi kalau bintang itu sudah terbenam, apa yang terjadi? Itu sumpahnya Allah. Wa ma yantiq 'anil hawa. Ada ayat keduanya dulu. Wa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kawanmu yaitu Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Ikuti dia. Wa ma yantiq 'anil hawa. Tidak ada yang diucapkan Nabi Muhammad itu berupa Al-Quran menurut kawan hawa nafsunya. Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya kita lihat. In huwa illa wahyu yuha. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi divine knowledge, divine inspiration langsung dari Allah. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, sangat energik, full power tuh. Wahyu itu membuat semuanya bergetar. Hati yang kokoh pun bergetar kalau kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dengan penuh kesyahduan. Dzu mirratin fastawa, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Kayak apa itu? Wa huwa bil ufuqil a'la, sedang ia berada di ufuk yang tinggi. Ia berada di ufuk yang tinggi.
Jadi kalau Nabi Muhammad pada waktu itu sudah naik ke atas, wa huwa bil ufuqil a'la. Naik ke puncak. Tapi belum sampai ke puncak pasnya, sudah naik ke atas. Tsumma dana fatadalla, kemudian dia mendekat, naik terus. Lalu bertambah dekat lagi. Ayat ke-8 tuh. Jadi orang Mi'raj itu seperti kita ya. Bukan main, mendaki terus. Wa kana qaba qausaini aw adna, maka jadilah dia dekat dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Di sini dua makam nih, qaba qausain dan adna. Kalau kita sudah sampai ke tingkat adna, what's happen? Berikutnya. Fa'auha ila abdihi ma auha. Jika kita sudah sampai ke puncak, lalu dia menyampaikan kepada hambanya, waktu itu Muhammad, dan kalau kita pun juga mendaki, ya, kita pun juga apa yang telah Allah wahyukan. Jadi ada bisikan yang sangat indah pada saat itu. Fa'auha ila abdihi ma auha. Tidak dikatakan fa'auha ila Muhammad ma'auha. Sama dengan subhanalladzi asra bi abdihi, tidak dikatakan subhanalladzi asra bi Muhammadin. Kenapa? Karena ya Mi'raj itu bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri mengakui as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Berapa kali kita salat dalam sehari semalam, sebanyak itu kita mendaki langit, Bapak Ibu. Hitung aja. Salat fardunya saja 5 kali. Bayangkan kalau kita salat tahajud 4 kali salam. Salat sunat tasbih 2 kali salam. Salat hajat atau salat istikharah atau salat macam-macam. Ditambah dengan salat witir 3 rakaat. Berapa rakaat tuh? Berapa panjang salat itu? Qabliyah subuh, salat subuh. Salat duha lagi 4 kali salam. Duhur, qabliyah ba'diyah. Asar qabliyah tambah asar itu sendiri. Maghrib qabliyah dan maghribnya tambah dengan ba'diyahnya. Qabliyah isya. Salat fardunya ditambah lagi ba'diyah isya. Coba berapa rakaat itu? Berapa kali kita turun naik ke langit, Bapak Ibu? Salat itu mi'rajnya orang beriman. Langit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratil Muntaha di puncak itu kita lewati. Dalam ayat dan hadis, penghuni-penghuni langit-langit itu juga banyak. Kalau bolak-balik puluhan kali kita lewat di tempat yang sama setiap hari, setiap malam. Kali seminggu, kali sebulan, kali setahun, kali 70 tahun. Maka apakah tidak terjadi persahabatan dengan para penghuni-penghuni itu? Itulah yang disebut dengan alam mital, alam antara. Semua alam-alam itu punya penghuni. Lama-kelamaan kita disapa dan kita juga sekaligus menyapa. Nah, inilah menurut kalangan ulama. Inilah yang seringkali turun memberikan bisikan-bisikan dalam bentuk menyerupakan diri dengan berjubah putih lah atau apalah. Membisikkan. Sebelum kejadian di keesokan harinya ada bisikan, "Hei, besok jangan keluar rumah. Tinggal di rumah." Apa maksudnya? Enggak usah ditanyakan. Benar, diajak ke puncak misalnya. Oh enggak, saya ada acara, saya ada urusan di rumah. Maaf, enggak bisa reuni yang anak SMA. Begitu yang dapat kabar rombongan kecelakaan, busnya masuk jurang, banyak yang meninggal, yang lainnya luka parah. Banyak lagi
Sebelum kejadian, keesokan harinya, diperlihatkan early warning, tanda-tandanya. Inilah yang biasa disebut dengan waqi'iyah. Sejenis mimpi tetapi tidak persis sama dengan mimpi biasa. Ada semacam inspirasi, pesan, message dalam bentuk khusus yang disampaikan sahabat langitnya. Karena persahabatan tadi sudah berulang kali turun naik. Jadi alangkah miskinnya seseorang itu kalau sahabatnya hanya manusia. Ternyata kita bisa bersahabat dengan makhluk-makhluk lain. Sahabatnya Nabi, Jibril, Mikail, Israfil, bahkan jin. Apakah cuma Nabi yang bisa bersahabat dengan itu? Banyak. Para wali pun juga sering. Banyak. Maka itu jangan memandang enteng mimpi Bapak Ibu sekalian. Secara ilmiah akademik itu memang nggak ada tempatnya. Tapi dalam Al-Quran ada 5 macam mimpi. Mimpi dalam pengertian al-hilm. Mimpi basah laki-laki itu mimpi. Mimpi bunga-bunga tidur itu ya. Salah satu jenis mimpi. Ada mimpi manamat, benar-benar tidur dan mimpi, tapi mimpinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Manamat. Ada mimpi antara tidur dan tidak tidur, itu namanya ru'yah. Ada ayatnya itu semua. Inni ara fil manami anni athbuka fandur madza tara. Qala if'al tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Mimpinya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Mimpinya Nabi Yusuf menyampaikan kepada ayahnya Nabi Ya'qub, inni ara fil manami anni ini apa itu? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku diperlihatkan 11 bintang termasuk bulan dan matahari. Semuanya sujud kepada aku, ayah. Kata ayahnya yaitu Nabi Ya'qub. Nabi jadi pasti tahu juga kan. La taqasusir ru'yaka. Nak, jangan sampaikan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Bisa cemburu. Mimpi yang keempat disebut dengan waqi'iyah. Tadi itu. Ada isyarat sebelum kejadian, sehingga ada persiapan sebelum kenyataan itu muncul. Orang seperti ini susah mendapatkan musibah. Kalaupun dapat musibah, musibah yang paling enteng. Kenapa? Karena sudah dapat peringatan dini, early warning. Dan mimpi yang kelima disebut dengan mukasyafah. Tersingkap siapa orang di hadapan saya ini, orang munafik atau orang benar. Orang penjahat atau orang as-sidq benar. Tidak bisa dibohongi karena dia bisa membaca aurahnya orang di depannya. Jadi jangan memandang enteng semua orang. Aku enggak diketahui kok. Ada hamba Allah yang tidak bisa dibohongi Bapak Ibu. Jangan dikira semua orang bisa dibohongi, tidak. Nabi Muhammad SAW tidak bisa dibohongi. Jangankan Nabi, para aulia pun. Coba baca bukunya Ihya Ulumuddin. Jilid 4 itu ada. Banyak tuh. Deretan kisah-kisah ajaib tuh. Antara lain, ada seorang murid baru bergabung menjadi santri. Duduknya persis di depan Pak Kiai. Pak Kiainya sedang memberi materi seperti ini. Yang lainnya khusyuk mendengarkan. Dia juga kelihatan khusyuk. Tiba-tiba gurunya marah. Ya fulan, keluar. Kamu kurang ajar. Ini masjid tahu. Kamu jorok sekali. Semua muridnya kaget. Kenapa guru? Kenapa Pak Kiai marah-marah? Pada sini kan tidak ada roh yang main. Semuanya serius.
Keluar, keluar. Disuruh keluar. Jorok. Ini masjid. Akhirnya murid baru itu keluar. Murid-murid yang lain bingung loh. Kenapa? Kenapa Pak Kiai menyuruh orang itu keluar? Itu kan murid baru. Gak ada main-mainnya kok. Serius seperti kita. Malah saya dekatan dengan dia. Ya seperti saya juga khusyuknya tuh. Akhirnya diikuti. Mas, kenapa kamu diusir? Kenapa kamu dibilangin jorok? Ini saya salah. Padahal saya tidak melihat kamu melakukan apapun. Iya. Betul Pak Kiai. Apa yang dilihat Pak Kiai? Anak itu jorok. Setelah ditanya, murid yang keluar tadi itu, ya memang aku yang salah. Saya membayangkan pacar saya pergi ke hutan belantara dan di sebuah gubuk di situ saya berduaan. Saya berimajinasi melakukan sesuatu di gubuk sepi itu. Kenapa Pak Kiai tahu saya? Langsung diusir. Kamu jorok, ini masjid. Masa kamu berpikiran seperti itu? Ini satu bukti bahwa ada orang yang mampu melihat jalan pikirannya seseorang. Sama persis yang sering dilakukan Nabi. Ya Rasulullah, saya mau curhat. Minta nasihat dong ya Rasulullah. Oh iya, monggo silahkan. La taghdab, jangan marah. Saya minta yang khusus untuk saya Rasulullah. Ya, la taghdab, jangan marah. Minta yang paling tepat untuk aku ya Rasulullah. Aku siap untuk mengamalkan. La taghdab, jangan marah. Enggak ada lagi, ya cukup kata Rasulullah. 3 kali, la taghdab, la taghdab, la taghdab, artinya jangan marah. Jangan marah, jangan marah. Aurahnya itu dibaca oleh Rasulullah. Memang orang itu tukang marah. Begitu dia pulang ke rumahnya, dia mengiang di benaknya, aku dilarang marah Rasulullah. Setelah berhenti menahan amarahnya, jadilah orang saleh. Jadi ada orang yang diberikan pandangan istimewa oleh Allah. Bapak Ibu. Mata kita tidak mampu melihatnya, tapi mata Allah bisa. Ada orang tertentu yang bisa melihat rahasianya seseorang itu. Memang ada hadisnya Bapak Ibu. Ada 2 hadisnya. Barang siapa yang menunaikan sunat-sunatnya, misalnya qabliyah ba'diyah salatnya, dan tidak lagi membedakan antara sunat dan wajib, semua dilakukan karena dia sadar bahwa itu diperintahkan, dicintai Allah. Tidak lagi membedakan antara yang makruh dan yang haram, semuanya ditinggalkan karena itu adalah dibenci, tidak disuka Allah. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah, dia bisa meminjam mata Tuhan untuk melihat. Dia bisa meminjam telinga Tuhan untuk mendengar. Kira-kira kalau kita meminjam mata Tuhan, ada enggak yang tersembunyi? Kira-kira kalau kita meminjam telinga Tuhan, ada enggak yang tidak bisa didengar? Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kata Al-Quran loh. Belum sampai terucapkan sebuah perkataan, baru menjadi kata hati, belum terlafatkan dalam bentuk mulut. Ya, kata Al-Quran, ladaihi raqibun atid. Itu sudah direkam oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Itu malaikat, apalagi Allah, ya kan? Jadi percuma kita berbohong kepada orang tertentu, Bapak Ibu. Ada 2 orang yang sulit dibohongi, kata kalangan ulama, arifin. Pertama adalah anak sulit dibohongi oleh ibunya. Dari mana kamu? Oh, saya mampir di rumah teman Bu, kerjakan PR. Ayo, cuci kaki, salat maghrib. Ibunya tahu kamu bohong.
Cuma nggak mau repot, nggak mau ribut juga. Udah cepat. Jadi jangan coba-coba membohongi ibu yang salehah. Percuma. Dan yang kedua, seorang istri tidak bisa dibohongi oleh suaminya. Hati-hati. Kalau istri itu salehah, rajin ngaji, rajin sholat, jangan berbohong Bapak. Percuma. Pak dari mana? Pak? Malam minggu, oh iya ada rapat. Rapat apa? Malam minggu. Di kantor. Enggak usah, cuma istrinya enggak mau ribut aja. Ya udah. Percuma. Makanya itu seringkali istri itu memang kita sadar. Percuma kita bohongi. Pada akhirnya juga dia tahu. Dia pura-pura tidak tahu aja. Asal istri itu salehah. Ya. Guru juga tidak bisa dibohongi oleh murid. Kenapa? Karena mata itu kan ada hubungan telepatis namanya. Secara psikologis itu ada itu. Jangankan ciptaan Tuhan. Manusia pun dalam artificial intelligence sekarang ini bisa membuat satu mesin mampu mendeteksi orang yang bohong dan orang yang jujur. Mesinnya itu disebut dengan lie detector. Itu polisi itu ada itu. Pendekatan scientific istilahnya kan. Menggunakan scientific approach. Hanya ada alatnya. Nempelkan di situ. Apakah kamu yang ngambil barang itu? Bukan saya, Pak. Komputernya menyala di situ, merah di situ. Bohong kamu. Apakah betul kamu yang mengatakan itu? Iya, Pak. Merah. Bukan kamu yang mengatakan itu. Jadi tidak bisa berbohong karena pancaran darah itu mengeluarkan warna, Bapak Ibu. Dan itu bisa ditangkap oleh komputer. Canggih sekarang. Ada ayatnya juga mengisyaratkan itu kan. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Jangan sampai darah yang mengalir dalam tubuh kalian itu yang menjadi perhitungan. Jadi darah yang mengalir ini tinta-tinta Tuhan yang akan menulis apapun yang kita lakukan. Masih ada enggak kemungkinan berbohong nanti di akhirat? No. Percuma berbohong Bapak Ibu. Malaikat pasti tahu, apalagi Allah. Jangankan malaikat, orang tertentu pun juga bisa tahu. Jabat tangan saja. Kamu terlalu banyak bicaraannya. Kamu bicara 15, tapi yang aku temukan cuma 4. Selebihnya itu bohong. Ada orang yang mampu mendeteksi itu. Karena sumber informasi itu bukan cuma otak, akal. Yang lebih hebat daripada akal, itulah yang disebut dengan dauk. Istafti qalba, mintalah pandangan kepada kalbunya yang tidak pernah bohong. Jadi Bapak Ibu, hindari kebohongan percuma. Tangan yang akan berteriak, aku yang memegangnya. Kaki yang berteriak, aku yang berjalan ke situ. Mata, aku dijadikan lampu senter melihatnya. Benar. Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kiamatnya, katakanlah sejujurnya. Atau lebih baik diam. Enak sekali hadis ini. Ngapain ikut nimbrung urusannya orang, gak ada untung. Memfitnah lagi. Memforward lagi. Bagaimana dosanya tukang fitnah?
Maka seperti itu pula dosanya orang-orang yang memforward. Jadi Bapak Ibu, sujud jangan memandang enteng, karena sujud itu kita sampai finish. Kalau kita sudah finish, ya udah. Di puncak menara masjid ini kita bisa melihat Jakarta Bapak Ibu. Tapi kalau kita tinggal di basement tempat parkir, nggak bisa melihat apa-apa kecuali tembok. Orang yang suka naik ke atas, mi'raj turun naik, biasanya orang itu susah dibohongi. Dia terbiasa berpengalaman menerawang, melihat langit, melihat angkasa dan melihat bumi apalagi. Nah, inilah yang disebutkan dalam ayat ini, bahwa sujud itu memang menjatuhkan diri kita ke tempat yang paling di bawah, tapi rohani kita sebaliknya memuncak naik ke atas. Sebaliknya kalau kepala ini diangkat mendongak ke atas, kesombongan, itu malah kita justru jatuh ke bawah, nggak bisa naik ke atas. Berat bawaannya kalau kita sombong, nggak bisa terangkat naik ke langit. Tapi kalau kita tawadu, menjatuhkan diri kita ke tempat yang paling rendah, di atas sajadah, itu justru melejit ke atas. Sujudlah kalau ingin naik ke atas. Mendongaklah kalau ingin jatuh ke bawah. Orang yang mendongak pertanda orang angkuh, sombong, keras kepala, itu jatuh. Tapi orang yang tawadu sampai menjatuhkan mahkotanya di tempat yang paling rendah, itulah yang mendaki puncak. Wasjud waqtarib, sujudlah maka niscaya kalian akan dekat dengan Allah di atas. Tapi kalau sombong, angkuh, keras kepala, berat bawaannya, nggak bisa terangkat ke langit. Bahkan ada hadis Nabi, orang yang sombong tidak akan pernah mencium bau surga. Surga di atas, baunya surga pun juga nggak bisa. Kenapa? Kita nggak bisa terangkat. Berat dosanya, nggak bisa terangkat. Tapi kalau kita sujud menyerahkan diri kita, ingat Bapak Ibu penjelasan kita yang dulu. Kenapa kita 2 kali sujud? Ini ember nih. Ember isinya comberan nih. Pikiran kotornya macam-macam. Negatifnya orang dikumpulin semua. Fitnah pun diolah semuanya di situ seolah-olah benar. Itu yang membuat kepala ini rusak. Gak bisa khusyuk itu. Kalau comberannya terlalu banyak di sini ditampung. Makanya itu kita sujud Bapak Ibu. Sujud pertama, tumpahkanlah seluruh ember kotor itu, ya. Tumpahkan semuanya. Wahai comberan, mengalirlah ke selokan. Allahu Akbar. Bangkit dari sujud. Terjadilah pengosongan tadi. Lalu diisi. Kalau sudah diisi, buang lagi ke bawah. Dibilas istilahnya. Embernya pun sudah bersih, ditumpahkan air bilasannya, mengalir pergi kemana? Allahu Akbar, kosong. Kotorannya sudah hilang, embernya sudah bersih, terjadilah pengisian ulang, tahli. Sesudah itu terjadilah tajalli, penyerupaan dengan Allah. Allah Maha Jujur, Dia pun jujur. Allah Maha Pengasih, Dia pun pengasih. Allah Maha Penyayang, Dia pun menjadi penyayang. Dialah yang mencontoh sifat-sifat Allah sebagaimana diperintahkan Rasulullah, takhallaqu bi akhlaqillah. Contohilah akhlaknya Rasulullah. Contohilah akhlaknya Allah. Bagaimana kita bisa mencontoh Allah kalau kotoran di ember kepala ini busuk, kotor? Maka salah satu fungsinya sujud itu menumpahkan seluruh kotoran di kepala ini Bapak Ibu. Bila sekali lagi bangkit, sujud lagi yang kedua kalinya. At-tahiyatul mubarakat, salawatut tayyibat. Billahi assalamualaikum. Enak banget itu. Kenapa? Ini sudah bening. Airan jernih masuk di kepala kita. Kalau ini bening, sensornya sangat tajam, bisa menangkap energi ilahi. Bayangkan kalau banyak kali sujud yang kita lakukan. Pembersihan kepala. Kata Rasulullah, wahai sahabatku,
Kalau ada sungai di depan rumahnya, ya, Anda mandi 5 kali sehari semalam, masih kotor enggak badan Anda? Serentak sahabat, enggak lah. Masa kita 5 kali mandi sehari semalam? Apalagi ditambahkan salat sunat, bisa lah jadi 40 kali mandi sehari semalam. 5 kali saja sudah bersih, apalagi 40 kali. Kalau sudah bersih sebersih-bersihnya, hanya jiwa yang bersih mampu menangkap cahaya ilahi, Nur Muhammad. Semoga Allah meridai kita semua, Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.